saya terdengar baik ya? Cukup baik. Oke, baik. Saya akan share screen sedikit, tidak banyak. Oke, sudah bisa dilihat ya teman-teman ya? Ya, silakan Bu. Ya, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan dari KNPI Nusa Tenggara Barat, saya senang sekali malam ini bisa bergabung dan hadir bersama rekan-rekan semua, bisa bertemu dengan kawan karib saya nih, Pak Rahmat Bagja. Bedanya kami jalan nasibnya tidak sama. Bagja. Kami satu kampus, jadi berteman sejak kuliah. Nah, mohon maaf kalau kadang-kadang bercandanya agak mungkin yang belum kenal kurang terbiasa. Tapi Pak Bagja ini sahabat baik saya sejak kami berkuliah di Fakultas Hukum UI. Jadi silakan Bu. Ya, baik. New normal dan Pilkada 2020, peluang dan hambatan. Jadi saya akan ulas sedikit walaupun tidak terlalu komprehensif karena juga kita sudah malam dan ada beberapa narasumber lain. Lebih baik kita mendengar dari kawan-kawan yang sudah ada di meeting room kita. Nah, saya ingin memulai dari Korea Selatan. Jadi banyak sekali yang bicara soal kalau pemilu di Korea Selatan saja di tengah pandemi yang berlangsung 15 April 2020 lalu bisa berjalan dengan sukses dan bahkan disebut sebagai champion demokrasi baru dunia begitu ya. Korea Selatan diminta bicara di banyak forum demokrasi soal bagaimana kemampuan mereka mempertahankan demokrasi di tengah pandemi dan mampu mengalahkan COVID-19 sehingga pemilu mereka bahkan angka partisipasi pemilihnya tertinggi sejak tahun 92. Nah, tetapi mungkin juga harus kita dalami sesungguhnya apa sih yang terjadi di Korea Selatan pada 15 April lalu. Jadi kalau dibedah, pemilu Korea Selatan 15 April lalu, mereka kenapa bisa berhasil karena setidaknya ada 6 hal ini. Yang pertama, mereka punya kerangka hukum yang kompatibel dengan masa krisis dan itu sudah sejak lama ada. Jadi kerangka hukum itu memang sudah sejak lama dipraktikkan dan apa yang diatur di dalam regulasi kepemiluan mereka ketika mereka menghadapi masa krisis itu kompatibel begitu atau sesuai. Contohnya apa? Mereka punya early voting, bisa memilih lebih dulu. Jadi hari pemungutan suaranya 15 April. Tetapi ada 2 hari, yaitu tanggal 10 dan tanggal 11 April, pemilih dimanapun mereka berada itu bisa memilih di TPS-TPS yang disediakan sebelum hari pemungutan suara. Jadi tidak ada penumpukan semuanya itu di hari pemungutan suara. Nah, kenapa mereka, misalnya saya penduduk Tangerang Selatan, lalu pada hari tanggal 10 dan 11 itu saya ada di sebutlah misalnya Cilegon. Kenapa saya bisa memilih tanpa harus pulang? Nah, karena ternyata surat suara di pemilu Korea Selatan itu surat suaranya bukan seperti kita didistribusikan secara manual begitu ya, tetapi mereka surat suaranya bisa di-print menggunakan ballot printer yang tersedia di setiap TPS. Nah, yang kedua mereka punya home voting. Home voting itu apa? Pemilih itu bisa memilih dari rumah sakit, kalau mereka sakit bisa memilih dari penjara, bisa memilih dari rumah, makanya disebut dengan home voting, terutama bagi yang sedang sakit. Lalu ada overseas voting, memilih dari luar negeri, dan yang terakhir ada shipboard voting, memilih dari atas kapal laut. Nah, karena kenapa mereka ada overseas voting? Karena mereka pemilunya adalah pemilu nasional parlemen. Itu juga yang membuat kenapa mereka harus segera melaksanakan pemilu karena pemilu nasional. Kalau mereka tidak segera akan dianggap berpengaruh pada stabilitas pemerintahan. Selain itu mereka juga punya postal voting atau memilih lewat pos. Nah, ini di Amerika Serikat lagi ramai nih. Kalau di Amerika Serikat Presiden Trump itu sangat tidak suka dengan mail in ballot dia sebut atau surat suara melalui pos. Kalau kata Trump itu curang begitu. Sampai-sampai dia berantem dengan Twitter dan itu ramai sekali. Nah, yang kedua adalah
ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat waktu. Ini saya tulis 2 kali lipat hanya untuk logistik. Pemilu 15 April 2020 lalu menghabiskan sekitar 341 juta US dollar. Sementara pemilu 4 tahun lalu 2016 itu hanya menghabiskan sekitar 92 juta US dollar. Jadi anggaran pemilunya menambah hampir 4 kali lipat. Makanya kemudian Adi Aman, nah Adi Aman ini senior program manager di International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance, seniornya Pak Rahmat Bagja dan saya, itu mengatakan pemilu di masa pandemi bukan tidak mustahil, tetapi sulit, mahal, dan rumit. Nah, itu dibuktikan oleh Korea Selatan. Makanya mereka anggarannya itu bertambah sangat besar. Jadi Bapak Ibu bisa dipahami kalau kemudian KPU minta tambahan anggaran plafon atasnya sampai 5 triliun begitu. Karena tadi pendekatan pemilu di masa pandemi harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan tidak terpapar virus COVID-19 dengan memaksimalkan yang namanya disinfeksi. Disinfeksi itu dengan cara apa? Pakai masker, pakai sarung tangan, lalu cuci tangan dengan sabun pembersih, pakai alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Itu kan membawa konsekuensi anggaran semua. Yang ketiga adalah profesionalisme dan independensi penyelenggara. Tidak ada perdebatan misalnya ketika KPU Korea Selatan menambah sekitar 20.000 orang petugas untuk membantu penyelenggaraan pemilu yang sebagian direkrut dari petugas bank dan juga pegawai pemerintahan serta masyarakat umum. Nah, kalau di kita ada rekrutmen dari petugas pemerintah, mungkin teori konspirasinya sudah kemana-mana. Yang keempat adalah daya dukung optimal teknologi. Tadi mereka punya ID verification atau verifikator KTP lah di setiap TPS itu. Dan itu online dengan database nasional. Sehingga dimanapun warga negara itu berada, kalau untuk early voting atau memilih lebih dahulu, itu tidak masalah. Karena dicek dengan KTP-nya, oh ketahuan. Dia betul adalah warga negara dan lain sebagainya. Nah, mereka juga punya daftar pemilih yang terintegrasi secara nasional dan itu online. Kemudian mereka punya printer surat suara di setiap TPS. Dan yang terakhir mereka punya perlengkapan penghitungan suara secara elektronik. Jadi itu mengurangi interaksi antara petugas, antara manusia dengan benda-benda yang saling dipegang oleh banyak orang itu ya. Nah, Bapak Ibu kalau ingin lihat videonya, ini di layar sudah saya tampilkan. Menarik sekali melihat bagaimana mereka mengorganisir pemilu mereka. Dan jangan salah, praktik ini mereka sudah lakukan sejak lama. Makanya tadi saya sampaikan, praktik mereka berpemilu, bagaimana teknologi digunakan, itu sudah diuji cobakan sejak lama. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba karena pemilunya di tengah pandemi, baru mereka memperkenalkan teknologi, tidak begitu. Nah, yang berikut yang kelima adalah, nah ini menurut Sekjen KPU Korea Selatan, yang paling menentukan the most crucial factor atas kesuksesan pemilu Korea Selatan adalah disiplin pemilih. Disiplin pemilih untuk apa? Untuk pakai masker, untuk jaga jarak, antriannya paling sedikit 1 meter, untuk pakai sarung tangan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kata si Sekjen KPU Korselnya, pemilih mereka lah yang paling berkontribusi terhadap kesuksesan pemilu Korea Selatan. Dan yang terakhir, kenapa pemilu Korea Selatan bisa sukses? Karena ada kepercayaan publik pada pemilu yang berbanding lurus dengan kepercayaan publik pada kapasitas pemerintah dalam menangani COVID-19. Kenapa mereka bisa yakin bahwa pemilu akan baik-baik saja dan tidak menularkan COVID-19 pada mereka? Karena Korea Selatan adalah salah satu negara yang dianggap paling berhasil di dalam menangani COVID-19. Walaupun setelah dilakukan pelonggaran, kalau bisa dibilang seperti kita lah ya, PSBB-nya dicabut, ternyata itu jumlah penderita positif itu malah bertambah begitu. Akhirnya mereka mengetatkan lagi penerapan PSBB mereka. Nah, tetapi Korea Selatan itu memang menjadi rujukan dunia. Tadi saya mengikuti diskusi yang diselenggarakan International IDEA, judulnya
democracy in the time of coronavirus. Jadi demokrasi di tengah masa pandemi virus corona. Salah satu yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan, kenapa mereka bisa berhasil di dalam menangani COVID-19, karena mereka melakukan robust testing and tracing. Jadi melakukan pengetesan dan penelusuran secara intensif terhadap para warganya tanpa membatasi terlalu ketat pergerakan masyarakat mereka. Jadi mereka itu mengetes status jadi cek kalau di kita rapid test lah ya istilahnya, itu tuh massal begitu. Jadi bukan dalam skala yang kecil. Nah, makanya kemudian mereka dianggap pionir lah di dalam menangani COVID-19. Sehingga ketika pemerintahnya mengatakan kita lanjut dengan pemungutan suara 15 April, masyarakatnya pun percaya diri gitu bahwa mereka tidak akan terpapar virus COVID-19. Nah, bagaimana kemudian pemungutan suara di bulan Desember? Betul bahwa rapat KPU, DPR, pemerintah pada 27 Mei yang lalu bersetuju sesuai dengan pasal 122A Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan kalau ingin menunda atau ingin melanjutkan tahapan pilkada yang ditunda secara serentak harus persetujuan 3 pihak tripartit, KPU, DPR, pemerintah. Tetapi sampai hari ini yang baru pasti itu hanya hari pemungutan suaranya saja. Maksud itu pun bukan hari pemungutan suara, tapi bulan pemungutan suaranya saja. Mungkin Pak Bagja juga bisa jawab, apa kita sudah punya tahapan program jadwal? Belum ada, toh belum keluar. Setahu saya belum dapat begitu PKPU-nya. Yang kita itu baru jelas bahwa pemungutan suaranya di bulan Desember 2020. Tapi variabel tahapan program jadwal yang mencakup persiapan pra pemungutan suara itu memang belum tersedia sampai hari ini. Dan termasuk juga tadi disampaikan draft PKPU soal pilkada di tengah bencana non alam itu juga belum disahkan. Jadi kalau tadi kita bandingkan ya dengan Korea Selatan, mereka punya regulasi yang memang sudah mapan sejak lama dan regulasi itu ketika di masa krisis itu cocok begitu. Nah kalau kita tidak, Perpu itu bahkan tidak mengubah teknis pemilihan sesuai dengan undang-undang yang lama gitu. Jadi undang-undang pilkada itu tetap seperti itu dan Perpu hanya mengatur soal bagaimana menunda pilkada akibat bencana non alam, lalu bagaimana melanjutkannya kalau itu penundaannya secara serentak dan bagaimana kalau mau menunda kembali. Nah, dalam konteks itu kalau kita bicara soal pilkada Desember, iya betul posisi kita Desember. Dan saya bisa memahami bahwa penyelenggara pemilu di tengah situasi itu ya mau tidak mau karena sudah dikatakan oleh undang-undang harus bekerja begitu. Nah, tetapi yang harus diingat adalah pemilu itu kan selalu dikatakan harus jujur dan adil ya. Dan yang harus kita maknai secara baik dan menyeluruh, asas adil itu bukan hanya pada aspek kompetisi antar peserta. Jadi kalau antar peserta itu memang adil, harus setara, tidak boleh diskriminatif, perlakuannya harus sama begitu. Tapi kita juga harus adil secara harafiah, yaitu adil pula pada petugas pemilihan dan masyarakat pemilih. Mestinya selain sehat kompetisinya, orang-orang yang terlibat di dalamnya juga harus sehat. Tidak mungkin kita bisa punya pemilu yang demokratis, yang jujur, yang adil, kalau orang-orang di dalamnya itu sakit. Contohnya saja misalnya sekarang Bawaslu. Kita di luar dugaan nih, saya sangat sedih ketika tahu Ibu Dewi Petalolo misalnya positif COVID-19 dan itu OTG loh, orang tanpa gejala. Jadi ketika dia OTG, fisiknya mungkin bugar, tapi dia adalah carrier COVID-19 atau pembawa virus. Nah, bukan tidak mungkin kalau Ibu Dewi tidak tes swab, akan ada orang lain juga yang tertulari. Nah, itu kan Ibu Dewi pada level pucuk pimpinan sebuah lembaga yang penting begitu. Nah, bagaimana dengan petugas kita di lapangan yang mungkin tidak punya akses untuk mendapatkan layanan yang sama? Jadi memang ada resiko yang harus kita hadapi. Tadi seperti Pak Adi Aman sampaikan dari International IDEA, menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi itu
bukan mustahil, tapi rumit, sulit, dan mahal. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah, kalau kita lihat tadi parameter keberhasilan pemilu Korea Selatan, walaupun misalnya Indonesia punya kekhususan, keunikan, karakternya sendiri, tapi kita bisa menjawabnya, sesungguhnya apakah instrumen-instrumen untuk terselenggara pilkada yang baik itu sudah bisa kita penuhi hari ini. Nah, 15 Juni kita sudah mulai tahapan, regulasinya belum ditetapkan, anggaran kita masih berjibaku untuk penyusunan, lalu pertanyaannya bagaimana kita menguatkan kapasitas para petugas di lapangan? Pasti butuh waktu, pasti butuh ruang yang lebih leluasa. Apalagi ini aturannya baru. Mungkin beberapa di antara mereka sudah terbiasa dengan regulasi yang lama begitu. Tadi juga ada pendekatan katanya pilkada new normal itu adalah mengoptimalkan teknologi informasi. Kalau saya yang jadi PPS PPK-nya, saya mungkin tidak ada masalah. Tetapi ada orang-orang yang berdedikasi untuk pilkada, tapi dia tidak memahami bagaimana cara menggunakan teknologi informasi. Dan jangan salah, tidak semua orang itu punya akses pada teknologi informasi dan instrumen digital. Kalau kita bicara masyarakat kita, mungkin perempuan itu yang paling banyak punya keterbatasan itu. Dan itu kan kita bicara soal pemilih. Bagaimana hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang betul-betul baik. Katanya kan demokrasi yang berkualitas itu adalah kalau pemilunya diikuti oleh pemilih yang terinformasi atau terpapar informasi dengan baik soal latar belakang dan rekam jejak calon serta juga berbagai tata cara penyelenggaraan pemilu. Nah, pilkada kita beririsan dengan masa penanganan pandemi COVID-19, tentu ini membawa resiko tersendiri. Apalagi kita tahu anggarannya belum siap dan lain sebagainya. Kalau saya dari satu webinar ke webinar lain, saya kok melihatnya kita belum punya progres yang cukup meyakinkan bahwa pilkada di bulan Desember 2020 itu sungguh-sungguh kita persiapkan dengan baik, sehingga kemudian pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi yang kita harapkan menjadi stimulus pembuktian pada publik Indonesia dan juga dunia bahwa kita mampu mengatasi COVID-19 dengan menjalankan agenda-agenda reguler kita, itu betul-betul sudah mampu kita buktikan. Nah, sehingga sebagai penutup saya kira kita menghadapi banyak tantangan, kita menghadapi tantangan hukum tadi, berbagai instrumen regulasi yang belum keluar, tantangan teknis, bagaimana menyelaraskan situasi pandemi dengan protokol penanganan COVID yang membawa konsekuensi pada tantangan ketiga, anggaran yang sangat besar, kemudian juga ada tantangan sosial soal skeptisme dan apatisme masyarakat, lalu yang berikut tantangan politik biaya tinggi, ya karena itu tadi masyarakat ekonominya terpuruk, mungkin ada kandidat yang pragmatis sehingga bertemulah antara kepentingan untuk mendapatkan dukungan ekonomi dengan kandidat yang cenderung untuk melakukan jalan pintas untuk mendapat dukungan. Lalu tantangan kesehatan dan keselamatan pemilih, petugas dan penyelenggara. Tadi Pak Bagja sudah sampaikan ada sekitar 10 orang di Palu, itu pun karena mau berangkat ke Jakarta. Bisa dibayangkan kalau mereka misalnya tidak berangkat ke Jakarta, jangan-jangan ya kita tidak berharap ya. Lalu kemudian tantangan alam, misalnya cuaca di bulan Desember itu kurang bersahabat kalau di Indonesia Timur. Dan yang terakhir, kalau kita tidak betul-betul dengan baik mengukur segala sesuatunya, menyiapkan segala sesuatunya, kita mempertaruhkan reputasi penyelenggara pemilu kita. Nah, sehingga saya ingin mengakhiri, kita semua di tengah situasi hari ini, saya pendukung pilkada di tahun 2021. Kalau Perludem itu mengusulkan pilkadanya di bulan Juni 2021. Tetapi kalau semua, kita kan sebagai publik ya, tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kalau ada teman-teman yang menguji Perpu di Mahkamah Konstitusi, uji materinya dikabulkan oleh MK. Nah, maka yang harus dibuktikan oleh KPU terutama, bahwa mereka harus bisa membuktikan pilkada 2020 itu adalah pilkada yang sehat. Artinya apa? Pilkada yang ramah dengan hak asasi manusia,
tidak mengancam keselamatan dan kesehatan warga negara, dan menjamin keadilan pemilu atau electoral justice. Tadi Pak Rahmat Bagja sudah sampaikan, ternyata tidak cukup IKP yang sudah dirilis bulan Februari 2020. Ternyata ada pelanggaran-pelanggaran yang unik, yang khas, yang itu muncul ketika misalnya pelaksanaan pilkadanya dilakukan di tengah pandemi. Kita sudah cermati beberapa kepala daerah melakukan politisasi bansos. Menteri Sosial kita juga sudah mengatakan kenapa politisasi bansos masif, karena program penanganan COVID-nya terjadi beririsan dengan fase elektoral atau masa penyelenggaraan pilkada. Sehingga konsentrasi para petahana terbelah dan ada beberapa yang kemudian mengambil langkah-langkah tidak patut dengan melakukan politisasi bansos. Nah, sehingga yang ke depan saya kira kalau memang para pihak yang tiga ini bersikukuh, apapun cara untuk meyakinkan misalnya tetap membuat mereka berada pada keputusan melanjutkan tahapan, ya segala resiko, konsekuensi itu yang harus kita terima begitu. Termasuk juga tadi ya mungkin sangat mungkin ini mempengaruhi reputasi Indonesia di mata global kalau hal-hal yang misalnya tidak kita kehendaki harus terjadi. Saya kira itu saja kawan-kawan, tugas kita semua ini mengawal, tentu kita harus saling mengingatkan begitu ya. Saya tuh suka mendapat cercaan dari media sosial katanya cuma bisa bikin ribut dan lain sebagainya. Tapi kalau soal keselamatan, kesehatan warga negara ya kita itu harus memang menyampaikan segala sesuatunya dengan jelas begitu ya. Kami sendiri tidak punya motif politik kecuali ingin agar pilkada kita bebas, adil, dan demokratis. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.